Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janiba Abu Bakar. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tipologi data. Data diartikan sebagai suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Berikut ini pengelompokan data disesuaikan kriterianya. Yang pertama yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan penelitian. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik di pihak pengumpulan data primer atau pihak lain, misalnya di dalam bentuk tabel atau diagram. Yang kedua yaitu data eksternal dan data internal. Data internal merupakan data yang dapat dari dalam perusahaan atau organisasi di mana riset dilakukan. Misalnya, bila periset akan meneliti perkembangan usaha suatu produk tertentu, ia dapat mencari data dari perusahaan yang bersangkutan. Jika ia mendapatkannya dari luar perusahaan itu, misalnya dari Biro Pusat Statistik, maka data itu disebut data sekunder. Yang ketiga itu data time series dan consumption. Data time series atau disebut juga data deret waktu merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa internal waktu tertentu. Misalnya dalam waktu seminggu, bulan, atau tahunan. Sedangkan data consumption atau sering disebut data satuan waktu adalah sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu dalam waktu 1 tahun atau waktu itu saja. Yang keempat yaitu data dengan variabel bebas. Jika dalam suatu fenomena ada data yang dikelompokkan dalam variabel yang saling berhubungan dengan data yang pada variabel lain, dan variabel yang berhubungan pada variabel lain tersebut variabel berkaitan, sedangkan variabel yang tidak bergantung pada variabel lain disebut variabel bebas atau independen. Yang kelima, data berskala. Data berskala merupakan suatu prosedur pemberian angka atau simbol lain kepada sejumlah ciri suatu objek agar dapat menyatakan karakteristik angka pada ciri tersebut. Skala pengukuran terdiri dari 4 macam, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala intervalal, dan skala rasio. Yang pertama, skala nominal adalah skala yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada suatu kategori tidak menggambarkan kedudukan kategori tersebut terhadap kategori lainnya, tetapi hanya sekedar kode atau tabel. Yang kedua, skala ordinal. Skala ini mengutarakan data dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi atau sebaliknya, dengan internal yang tidak harus sama. Yang ketiga yaitu skala internal. Skala ini melanjutkan suatu objek berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara satu objek dengan objek lainnya yang sama. Yang keempat yaitu skala rasio. Skala ini mencakup ketiga skala yang disebut di atas, ditambah dengan sifat lainnya, bahwa ukuran ini mempunyai nilai nominal karena adanya titik nominal. Maka ukuran rasio dapat dibuat dalam berkaitan maupun pengembangan. Angka pada saat ini merupakan ukuran yang sebenarnya dari objek yang diukur. Demikian penyampaian dari saya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.